kiswatan fil zahiri lakinnaha 'uryun fil waqi'. Fa inna ibanata maqati'il jismi bil albisati ad-dayiqati huwa ta'arrin. Demikian pula halnya dengan pakaian-pakaian yang sempit, meskipun secara zahir adalah pakaian, nampaknya adalah pakaian yang dikenakan pada tubuh, karena memang pakaian, tidak ada yang mengingkari bahwa itu pakaian. Akan tetapi merupakan hal telanjang pada kenyataan yang ada, merupakan ketelanjangan fil waqi' pada kenyataan yang ada. Kenapa bisa demikian? Fa inna ibanata maqati'il jismi, karena menampakkan potongan-potongan tubuh dengan pakaian yang dikenakan yang sempit tersebut, buat arrin, pada hakikatnya itu adalah telanjang. Naam, karena tatkala potongan-potongan tubuh terlihat ya meskipun ditutupi oleh pakaian, maka itu dianggap telanjang. Nah, karena maksud daripada pakaian adalah menutup potongan-potongan tubuh tersebut dari pandangan. Ketika pakaian yang dikenakan transparan sehingga terbayang potongan-potongan tubuh dari dalam bagian-bagian tubuh tersebut yang semuanya merupakan aurat, maka pada hakikatnya itu adalah telanjang. Maka tidak ada faidahnya pakaian yang dikenakan, tidak dianggap hijab yang syar'i. Demikian pula ketika pakaian yang dikenakan itu sempit dan melekat, menghimpit bagian-bagian tubuh wanita, potongan-potongan tubuhnya, sehingga lekuk-lekuk tubuhnya ya nampak dengan jelas bersama dengan pakaian yang menghimpitnya, maka dengan demikian ini pun pada hakikatnya adalah telanjang dan tidak dianggap mengenakan hijab yang syar'i, yang sesuai dengan syariat. Fa'alal mar'ati an tattaqiya rabbaha wa la tubayyina mafatinaha. Maka wajib bagi seorang wanita untuk bertakwa kepada Rabb-Nya dan untuk tidak menampakkan dengan jelas bagian-bagian tubuhnya yang merupakan tempat fitnah, yang menimbulkan fitnah pada kaum lelaki, dan boleh jadi fitnah itu kembali kepada dirinya sendiri. Wa 'alaiha alla takhruja ila as-suqi illa wa hiya mutabaddilatun labisatun ma la yulfitu an-nazara wa la takunu mutatayyibatan li alla tajurra an-nasa ila nafsiha. Dan wajib atas setiap wanita untuk tidak keluar ke pasar dalam rangka untuk memenuhi hajatnya, kecuali wahia mutabaddilatun, dalam keadaan dia berpakaian biasa apa adanya, tanpa berdandan, tanpa memilih pakaian-pakaian yang menarik, sebagaimana dia memilih pakaian-pakaian yang menarik untuk suaminya, berdandan dan menghias diri dengan pakaian-pakaian itu untuk suaminya.
dan dalam keadaan apa adanya, tanpa dia mengharum-harumi dirinya, tanpa berdandan sebagaimana dia membersihkan dirinya, mengharumi dirinya, menyisir rambutnya dan seterusnya, sehingga nampak cantik menarik di hadapan suaminya. Tidak boleh seperti itu. Boleh dia keluar ke pasar, ke toko, kalau memang terpaksa dia harus keluar untuk memenuhi hajatnya dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Tapi dalam keadaan sebagaimana kata Syekh, wahiyya mutabaddilah, dalam keadaan keluar apa adanya. Sebagaimana kita gambarkan tadi, labisatun ma la yulfitun nazar, mengenakan pakaian yang tidak menarik pandangan, tidak menarik perhatian. Wala takunu mutatayyibatan, dalam keadaan dia tidak menggunakan tib, yaitu tidak mengharumi tubuhnya, tidak mengharumi pakaiannya, tidak mengenakan minyak wangi. Dan semakna dengan ini, li'anna al-hukm yaduru ma'illatih, karena kaidah yang ada bahwa hukum itu berputar sesuai dengan perputaran illah. Tatkala illahnya adalah menarik perhatian lelaki mencium bau yang harum semerbak yang ada pada wanita, maka sebagai tambih, terkadang tidak disadari seorang wanita yang mencuci pakaiannya dengan menggunakan molto yang harum atau yang semacamnya, dan pakaiannya itu meskipun tidak diharumi dengan minyak wangi, ya, akan tetapi pakaiannya itu harum semerbak, maka tidak ada bedanya tentunya selama itu bau harum yang menarik penciuman lelaki sehingga memperhatikannya. Semakna dengan at-tib, al-ifah. Naam, sebagaimana illah tersebut diterangkan oleh Syekh di sini. Kenapa hal ini tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita jika keluar dari rumahnya? Li'alla tajurran nasa ila nafsiha, agar jangan sampai dia menyeret, ya, menggiring orang-orang kaum lelaki untuk memperhatikan dirinya, untuk tertarik kepada dirinya, sehingga terjadi fitnah. Wa 'alal mar'atil muslimati alla takhruja min baitiha illa li hajatin la budda minha. Hadhihi nuqta muhimmah. Ini poin yang penting untuk digaris atasi atau digaris bawahi, terserah. Yaitu 'alal mar'al muslimah alla takhruja min baitiha illa li hajatin la budda minha. Wajib bagi seorang wanita muslimah untuk tidak keluar dari rumahnya, untuk tidak meninggalkan tempat kediamannya, rumahnya, illa li hajatin la budda minha, kecuali untuk suatu hajat yang mesti baginya untuk dia tunaikan. Dan seperti kita katakan tadi, hajat yang mesti baginya untuk dia tunaikan tentunya apabila tidak ada yang menggantikannya. Maka terpaksa dia sendiri yang keluar untuk memenuhi hajat tersebut. Laba. Dan harus dibedakan antara hajat dengan darurah. Hajat adalah min mukammilatil hayat,
adalah perkara-perkara yang menyokong, mendukung kesempurnaan hidup. Dan tidak mesti harus darurat. Apa saja kalau memang itu adalah satu hajat, kebutuhan yang terkait dengan diri wanita tersebut, ya, terkait dengan rumah tangganya, dan tidak ada mewakilinya, tidak terwakili oleh putranya, tidak terwakili oleh suaminya, dan memang pada kondisi-kondisi tertentu, ya, terpaksa seorang wanita dia sendiri yang harus keluar untuk memenuhi hajatnya. Laba, tidak mengapa. Ya, tidak mesti harus menunggu bahwa kondisi darurat. La. Akan tetapi harus diingat, kata Syekh, walakin ghairu mutatayyibatin wala mutabarrijah. Akan tetapi keluar dari rumahnya untuk memenuhi hajatnya itu dalam keadaan tidak mengenakan, tidak mengharumi dirinya dengan thib, bagaimana kita terangkan tadi, yang semakna dengannya. Wala mutabarrijah, dan tidak pula dalam keadaan tabarruj, menampakkan, memamerkan bagian-bagian tubuhnya yang menarik, ataukah mengenakan pakaian yang menarik, foto model pakaian yang menarik, warnanya menarik, dan yang semacamnya. Wa biduni misyatin khuyala, dan keluar dengan berjalan apa adanya, jalannya, cara jalannya tidak dibuat-buat, ya, tidak dilenggak-lenggokkan tubuhnya, dalam keadaan begitu bangganya, begitu percaya dirinya, ya, sebagaimana kita ketahui di sana ada wanita-wanita yang dilapis, cara jalannya dilapis. Nah, ada langkah-langkah, ya, langkah-langkah tertentu yang diajarkan sehingga menjadikan pantat wanita itu, ya, terayun-ayun, tubuhnya terlenggak-lenggok, wal'iyadzubillah, seperti langkah-langkah pramugari atau langkah-langkah wanita-wanita yang dipromosikan untuk menampilkan model-model pakaian yang baru. Nah, misyah, cara jalan yang dibuat-buat dengan penuh bangga diri, dengan penuh percaya diri, yang memang tujuannya untuk menarik, untuk menimbulkan fitnah. La, tidak boleh seperti itu. Tapi, ya, bahkan yang semestinya adalah berjalan apa adanya. Bahkan harus penuh dengan rasa malu, yang mana sesungguhnya kalau bukan karena hajat itu, dia tidak akan keluar dari rumahnya. Akan tetapi karena hajat yang mesti dia penuhi ini, dia pun terpaksa memaksakan diri keluar tatkala tidak ada yang bisa menggantikannya. Itu dalam keadaan malunya luar biasa. Inilah wanita muslimah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'lam annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan hendaklah diketahui bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Hadis Usamah, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijal minan nisa." Sudah dilewati takhrij hadis ini pada halaman 24. Hadis muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW, makna hadisnya, tidaklah aku meninggalkan suatu fitnah yang paling berbahaya, yang paling dahsyat
yang paling mengerikan terhadap kaum lelaki dari fitnah wanita. Fitnah wanita inilah fitnah yang paling berbahaya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa di antara sebab kebinasaan Bani Israel adalah karena fitnah wanita yang melanda mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan umatnya, jangan sampai mereka ikut binasa, mengikuti jejak umat sebelumnya karena fitnah wanita. Maka ini juga tahdzir, peringatan bagi kaum wanita, jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang menjadi tukang fitnah lelaki. Wal-iyadu billah. Fa fitnatun nisa 'azimatun la yakadu yaslamu minha ahad. La yakadu yaslamu minha ahadun. Dengan demikian, berdasarkan hadis yang kita dengar, nas dari Rasulullah SAW, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Semuanya adalah berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya alaihi salatu wassalam, menyatakan dengan tegas apa yang kita dengar tadi. Maka berarti fitnah wanita adalah fitnah yang luar biasa, fitnah yang mengerikan, fitnah azimah, fitnah besar, bukan fitnah remeh, bukan fitnah yang remeh permasalahannya, yang kecil permasalahannya. Ini fitnah besar. La yakadu yaslau minha ahadun, hampir saja tidak seorang pun yang bisa selamat dari fitnah wanita. Illa man rahimahullah, kecuali yang dirahmati oleh Allah SWT. Wa alaina nahnu ma'syaral muslimin, maka atas kita semua, yaitu yakni yang dimaksudkan kita kaum muslimin, ma'syarul muslimin, alla nattakhidha turuq a'da'illahi min yahudin wa nasara wa ghairihim fa innal amra 'azim. Wajib atas kita semua untuk bertakwa kepada Allah, untuk kita tidak mengikuti jalan-jalan yang telah ditempuh oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak mengikuti adat-adat mereka, adat istiadat mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka, baik dari kalangan Yahud maupun dari kalangan Nasara dan yang lainnya dari kalangan kuffar, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh kita semua. Minas safahah la syak, kita tidak ragu merupakan suatu safahat, kebodohan, kedunguan, ketololan kalau kita mengikuti jejak dari musuh-musuh kita. Kita mencontoh musuh-musuh kita. Kita meniru adat istiadat mereka. Nah, dan masalah wanita adalah masalah yang dianggap remeh di kalangan mereka. Dan itulah yang telah fitnah wanita ini telah melingkupi mereka, telah melingkari mereka dan mencekik mereka, dan mereka tidak akan mampu lagi keluar darinya, dari fitnah wanita. Sebagaimana kita akan dengar nanti keterangan dari Syekh. Jangan sampai kita ikut binasa sebagaimana mereka binasa. Fa innal amra 'azim, karena perkaranya besar. Wa kama warada anhu sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Hadis sahih. Wa tala qawluhu ta'ala, nah masih kelanjutan hadis. Wa tala qawluhu ta'ala, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah
inna akhdahu alimun syadid. Lihat di hasyiah disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya muttafaqun alaih. Hadis yang sahih. Inna Allah la yumli lidh-dhalim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh akan menangguhkan hukuman seorang zalim. Akan menangguhkan, mengakhirkan hukumannya, azabnya, iqabnya. Maka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kesempatan. Ya, di hikmatin arada Allah Subhanahu wa taala, karena suatu hikmah yang Allah inginkan. Allah beri kesempatan seorang zalim untuk memuaskan kesewenang-wenangannya, untuk berbuat zalim. Hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sampai atau sehingga jika Allah telah menghukumnya, sampai pada saat yang Allah gariskan, Allah tentukan, takdirkan untuk mengiqabnya, menghukumnya. Jika Allah telah menghukumnya, lam yuflithu. Allah ambil dia, Allah hukum dia, Allah azab dia, dan Allah tidak akan melepaskannya, tidak akan lolos. Hendak kemana berlari, hendak kemana meloloskan diri. Wal mulku mulkuh wa huwa rabbul alamin. Sementara kekuasaan ini adalah kekuasaan Allah. Kemanapun dia pergi, dia di bawah kekuasaan Allah. Seluruh alam ini Allah yang mengaturnya, Allah menguasainya. Rabbul alamin. Wa tala qaulahu ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura hiya zalimah. Demikianlah hukuman daripada Rabb engkau, iqabnya, adabnya, idza akhadha al-qura ay ahlal qura. Jika Allah telah menghukum, mengiqab, mengazab suatu kampung, suatu kota, yakni penduduknya, penduduk daerah, masuk dalam al-qura, masuk di dalamnya kampung, masuk di dalamnya kota, ya, karena lafaz al-qaryah dalam secara bahasa sesungguhnya dan ini juga bahasa Al-Quran adalah nama dari daerah yang ditempati oleh penduduknya, masuk di dalamnya kampung dan masuk di dalamnya kota. Dan yang dimaksudkan di sini adalah ahlul qura. Jika Allah telah menghukum penduduknya yang zalim, wa hiya zalimah, di mana penduduknya memang zalim, inna akhdahu alimun syadid, sungguhnya azab, iqab, hukuman daripada Rabbmu alim, sangat pedih, syadid, sangat dahsyat. Dari surat Hud ayat 102. Na'am, wa inna akhdahu tabaraka wa ta'ala idza akhadha fa innahu akhdhu 'azizin muqtadir. Dan sungguh hukuman daripada Allah tabaraka wa ta'ala jika mengiqab, mengadab, sungguh adabnya Allah adalah adab hukuman zat yang aziz, yang perkasa, maha perkasa, yang tidak terkalahkan oleh siapapun, muqtadir, yang mampu melakukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala hendaki, mampu melakukan segala sesuatu. Innahu ala kulli syai'in qadir, muqtadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Wa yaqulu ta'ala wa umli lahum inna kaidi matin. Dan saya beri muhla, saya beri kesempatan bagi mereka, saya tangguhkan, saya akhirkan hukuman mereka.
Inna kaidi matin, sungguhnya kaidku, makarku, tipu dayaku bagi musuh-musuhku matin, itu adalah tipu daya yang sangat kokoh, tipu daya yang sangat matang, yakni tipu daya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berhak untuk diperlakukan demikian dari musuh-musuhnya. Dari surat Al-A'raf ayat 183. Dan inilah yang telah terjadi di kalangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang telah melanda kehidupan mereka. Inilah yang telah memporak-porandakan akhlak mereka. Mereka dilanda dengan fitnah wanita wal iyadu billah. Wanita-wanita mereka bagaikan binatang-binatang liar yang tidak punya malu. Seruduk sana sini, memfitnah sana sini. Wal iyadu billah. Inginkah kaum muslimat menjadi wanita-wanita seperti wanita-wanita mereka? Tentunya tidak. Naam, wa inna ulaika ad-du'at wa inna ulaika ad-du'at alladhina yad'una ila as-sufuri wal ikhtilati la fi dhalalin mubin. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah mentahdzir para du'at, para dai-dai yang mengangkat diri mereka, memasang diri mereka sebagai dai-dai ilallah, kata mereka, dan berbangga diri dengan menyandang gelar ustaz, menyandang gelar dai kondang lagi. Nah, dai 1000, sejuta atau semiliar umat dan yang semacamnya. Demikian banyak di sana dai-dai yang seperti itu, dai kondang, ya. Dan begitu banyak dari para duat tersebut yang menyerukan ikhtilaf dan memandang remeh perkara ini. Ditahdzir oleh Syekh, kata beliau, sungguh mereka para duat itu yang berdakwah menyerukan kaum wanita untuk melakukan syukur, untuk keluar dari rumah-rumah mereka, untuk memperjuangkan emansipasi wanita mereka, untuk tidak ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan dari kaum lelaki meskipun hanya satu langkah. Naam, bahwa kaum wanita memiliki kebebasan, memiliki emansipasi, hak yang sama dengan kaum lelaki. Jangan kalah. Kalau laki-laki jadi presiden, wanita juga bisa jadi presiden. Kalau laki-laki bisa jadi panglima, wanita juga bisa jadi panglima. Kalau laki-laki bisa jadi hansip, wanita juga bisa jadi hansip. Nah, bisa jadi komandan. Dan memang begitu kenyataannya. Sudah banyak komandan-komandan dari kalangan wanita. Banyak pejabat-pejabat dari kalangan wanita. Bahkan sudah pernah ada presiden di negeri kita dari kalangan wanita. Dan yang semakna dengan itu. Nah, menyerukan untuk tidak ketinggalan, untuk ikut keluar, menampakkan diri dan memasang diri sebagaimana kaum lelaki, ikhtilaf dan bercampur baur dengan kaum lelaki di berbagai bidang aktivitas yang ada, di kantor-kantor, ya, di pasar-pasar, di sekolahan-sekolahan dan yang semacamnya. Sungguh mereka itu adalah orang-orang yang fi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Wa jahlin azim, dan mereka dalam kejahilan yang luar biasa mengerikan. Mereka menyangka bahwa itu adalah kemajuan. Itu adalah kemajuan. Justru itu adalah keterpurukan. Justru itu adalah keterbelakangan. Karena kemajuan
Ya, yang diinginkan oleh Allah yang sesuai dengan syariat adalah kemajuan yang tetap dalam tatanan yang diatur oleh syariat. Apabila kemajuan yang disangka itu justru bertentangan dengan syariat, maka itu adalah keterpurukan pada hakikatnya. Maka itu ya bukanlah kepintaran, melainkan itu adalah kedunguan. Limukhalafatihim irsyadatillahi wa rasulih, dikarenakan mereka dengan itu telah melakukan mukhalafah, melakukan penyelisihan terhadap irsyadat, terhadap bimbingan-bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa hum yajhalun aw yatajahalun, dalam kondisi mereka itu, para duat itu yajhalun, mereka jahil, mereka tidak tahu, atau ya yang lebih parah daripada itu, kalau mereka tahu akan tetapi pura-pura tidak tahu. Naam, sebagaimana kata pepatah Arab, in kunta tadri fatilka musibatun, wa in kunta la tadri fatilka musibatun, wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. In kunta la tadri fatilka musibatun, jika engkau tidak mengerti, memang jahil dengan perkara itu, maka itu musibah. Kejahilan adalah musibah, dan tidak ada jalan untuk bisa mengangkat kejahilan kecuali dengan thalabul ilm. Akan tetapi in kunta tadri fal musibatu a'zamu, jika engkau tahu, sudah punya ilmunya, kemudian tetap dengan kesesatan itu, maka musibahnya lebih besar lagi. Naam, yatajahalun, pura-pura tidak tahu, pura-pura menutup mata dengan perkara tersebut, padahal sesungguhnya mereka tahu, yaitu ma halla bil umam allati ibtuliyat bihadzal amr wa hum al-ana yuriduna at-takhallusa min hadhihi al-musibah wa anna lahum dhalik faqad asbaha 'adatan la taghayyar, la tatagayyaru, dan boleh jadi la tughayyar illa ba'da juhdin 'azim. Mereka tidak tahu, mereka jahilun, atau mereka pura-pura tidak tahu, pura-pura menutup mata kenyataan yang dialami oleh umat-umat itu, kondisi mereka mahalla bil umam, apa yang telah menimpa umat-umat tersebut, allati betuliyat bihadzal amr, yang telah dilanda dengan musibah perkara ini, yaitu musibah fitnah wanita, sebagaimana telah kita gambarkan tadi. Naam, sampai-sampai mereka kaum lelakinya yang tersadar dan merasa ngeri tatkala wanita-wanita mereka yang ada di lingkungan mereka seperti itu, mereka ingin, punya keinginan untuk memperbaiki wanita-wanita mereka, karena sudah tidak sanggup menghadapi wanita-wanita mereka. Demikian dahsyatnya fitnah yang mereka timbulkan kepada kaum lelaki, sehingga yatamannau, mereka berangan-angan supaya ada perbaikan, ada perubahan adat. Wa humul an yuriduna at-takhallusa min hadhihi al-musibah, dan mereka, orang-orang itu, mereka sekarang berharap untuk bisa melepaskan diri, takhallus, bisa melepaskan diri dari musibah ini, musibah fitnah wanita. Wa anna lahum dzalik, dan bagaimana mungkin mereka bisa mencapai angan-angan itu. Nah, faqad asbaha 'adatan la taghayyar, ay la tatagayyaru.
Karena sungguh ya perkara ini, kondisi wanita mereka itu sudah menjadi suatu adat istiadat, sudah menjadi suatu kebiasaan yang mendarah daging, ya, yang tidak mungkin bisa dirubah dalam waktu sekejap, dalam waktu setahun, dalam waktu 5 tahun, dalam waktu 10 tahun. La, kecuali ba'da juhdin azim, kecuali setelah perjuangan yang besar, usaha yang keras, jil ba'da jil, dari generasi ke generasi berikutnya. Ada orang-orang yang meneruskan perjuangan tersebut. Ketika meninggal pejuang-pejuang sebelumnya yang berusaha untuk memperbaiki keadaan, datang penerus berikutnya melanjutkannya pada generasi berikutnya, terus dan seterusnya. Barulah jika Allah menghendaki akan ada perubahan. Nah, dan semua itu tidak ada jalan lain, jalan keluar kecuali kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ثم سئل الشيخ رحمه الله من المشاهد أن بعض الناس يتشدد على بناته الصغار حتى إن بعضهم يلزم ابنته بلبس الخمار وعمرها 4 سنوات. Suatu kenyataan yang disaksikan bahwa sebagian orang tasaddud, yakni berlebih-lebihan, terlalu keras mengambil sikap, mensikapi banat, anak-anak perempuannya yang sigor, masih kecil-kecil, masih kanak-kanak. Sampai-sampai sebagian dari mereka mengharuskan, melazimkan putrinya ya yang masih baru berumur 4 tahun untuk mengenakan khimar, kerudung. Untuk mengenakan khimar, kerudung, ya dalam bahasa kita di negeri ini jilbab. Nah, adapun jilbab dalam bahasa syariat yaitu abaya yang menutupi seluruh tubuh, sebagaimana yang kita kenal. Nah, sebagian melazimkan umurnya baru 4 tahun sudah diharuskan dan ditekan ya untuk mengenakan kerudung. Wa yaqul, dan dia menyatakan, man syabba ala syai'in syabun alaih, barang siapa yang tumbuh sejak kecilnya terbiasa dengan sesuatu, maka dia akan menjadi remaja, menjadi dewasa dengan kebiasaan tersebut, terbiasa dengannya. Wa yuhawilu fardha dzalika ala jami'i usratihi, dan dia melakukan melakukan usaha yang keras untuk mengharuskan, mewajibkan perkara itu kepada seluruh keluarganya, seluruh anggota keluarganya. Fama ra'yukum fi hadha at-tashaddudi alladhi yuqayyidu tiflatan saghiratan la tafqahu syai'an? Maka bagaimana ra'yu engkau ya Syekh? Bagaimana pandanganmu, pendapatmu berkenaan dengan sikap yang keras ini, yang berlebih-lebihan ini, yang membatasi, yuqayyidu, membatasi putri kecilnya, ya, yang masih kanak-kanak, ya, yang kondisinya la tasqahu syai'an, pada hakikatnya belum mengerti apa-apa. Baik, ajaba fadilatu rahimahullah, la syakka anna man syabba ala syai'in syabun alaih. Naam.
tidak ada keraguan bahwa barang siapa yang dibiasakan dengan suatu kebiasaan, dididik dan tumbuh menjadi remaja dengan didikan itu, maka dia akan terbiasa dengan perkara itu, menjadi remaja dan dewasa dengan membawa kebiasaan tersebut. Walihada amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin yang ini kita akhirkan saja, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin kita sempatkan untuk menjawab karena waktunya tinggal sedikit. Nah, bolehkah sholat lail kurang dari 11 rakaat dikarenakan waktu yang terbatas? Misalnya anak keburu bangun atau rewel sehingga tidak memungkinkan menyempurnakan jumlah rakaat, dan bagaimanapun bila tanpa udzur. Baik, sholatul lail, qiyamul lail, perlu diketahui bahwa hukumnya sunnah mustahab, yakni sunnah muakkadah, yakni terutama salat witir termasuk sunnah muakkadah. Salat witir yang merupakan bagian dari qiyamul lail hukumnya sunnah muakkadah. Yang jelas bukan wajib. Hukumnya seperti yang kita dengar. Naam, ala rajih min aqwali ahli ilm, dengan dalil-dalil yang wadih menunjukkan bahwa qiyamul lail termasuk dalamnya salat witir, bukan hukumnya tidak wajib. Baik. Dan di sana ada hadis yang menunjukkan hal itu, bahwa ini tidak diwajibkan atas umat. Baik. Nah, adapun jika kita telah mengerti hukumnya, maka kalau ditanyakan bolehkah kurang dari 11 rakaat, tatkala hukumnya tidak wajib, hanya mustahab, maka berarti jawabannya boleh. Nah, qiyamul lail adalah ibadah solat yang disunnahkan dilaksanakan pada malam hari. Dan menurut jumhur ahlul ilm, jumlah rakaatnya tidak dibatasi. Berapapun jumlah rakaatnya berdasarkan keumuman hadis Ibnu Umar. Ketika seseorang datang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang qiyamul lail, dan Rasulullah menjawab, masna, 2 rakaat, tanpa membatasi jumlah rakaatnya. Hanya saja afdolnya iktidaan bir Rasul alaihi salatu wassalam, mencontoh Rasulullah SAW, maka tidak lebih dari 11 rakaat, karena ini yang Rasulullah muwadhabah kontinu atasnya. Nah, dan apabila kurang dari 11 rakaat, maka boleh. Ya, makin banyak rakaat yang dilaksanakan, apalagi kalau 11 rakaat, makin afdal. Kalau mampunya cuma 2 rakaat kemudian ditutup dengan 1 witir, maka dia sudah melaksanakan sunnah. Nah, dan pahala yang didapatkan sesuai yang dia lakukan. Kalau dia mampunya melaksanakan witir 1 rakaat, ya 1 rakaat. Nah, baik. Kemudian sebagai faedah, apabila seseorang memiliki kebiasaan melakukan sholat witir di malam harinya, kemudian suatu ketika misalnya kebiasaan tersebut, yang tentunya kalau itu kebiasaan maka dia akan niatkan selalu untuk dilaksanakan setiap malam. Suatu ketika dia tidak mampu menunaikannya dikarenakan
ada udur. Karena dia terkalahkan oleh kantuknya karena kelelahan misalnya. Nah, ataukah yang lainnya. Baik. Maka disunnahkan baginya esok harinya pada waktu duha, kita keluar waktu karoha untuk mengqadha. Yaitu apabila kebiasaannya, misalnya biasanya seringnya witirnya itu 3 rakaat, maka esoknya dia qadha ketika malamnya tertidur dan tidak sempat witir, maka dia qadha, dia jadikan 4 rakaat. Nah, sebagaimana hadis Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah SAW melakukan demikian. Kalau kebiasaan witirnya 7 rakaat misalnya, maka berarti dia qadha 8 rakaat. Baik. Dan ini pun hanya sebatas sunnah, tidak wajib. Adapun kalau dia meninggalkannya tanpa udzur, maka tidak disunnahkan untuk mengqadha. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fiikum. Fadhil.